Selamat pagi dan selamat merayakan Paskah, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita bersyukur kita sudah melalui satu rangkaian mulai dari malam renungan dan doa. Bapak Ibu yang berkesempatan menghadiri malam renungan dan doa, kita boleh menikmati bagaimana pujian yang indah menghantar kita, dan juga di dalam perenungan firman mengingat akan pergumulan Yesus yang begitu berat di Taman Getsemani. Dan kita kemudian juga boleh bersama-sama memperingati Jumat Agung pada 2 hari yang lalu. Dan pada hari ini kita merayakan Paskah. Kita merayakan Paskah dan saya akan membawa kita kepada satu tema, yaitu mengapa mencari Dia yang hidup di antara orang yang mati. Baik, saya mengajak Bapak Ibu sekalian, mari kita membuka Alkitab kita. Kita akan membaca secara bertanggapan satu bagian firman Tuhan dari Lukas pasal yang terakhir, Lukas pasal yang ke-24 ayat pertama sampai dengan ayat ke-12. Kita akan membaca secara bertanggapan. Saya meminta juga singer bisa membaca bersama dengan jemaat. Di dalam Lukas pasal yang ke-24 yang diberi judul Kebangkitan Yesus. Saya membaca ayat yang pertama, Bapak Ibu Saudara sekalian bersama dengan singer, ayat yang kedua. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu. Dan setelah masuk, mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba ada 2 orang berdiri dekat mereka memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala, tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini, Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika Ia masih di Galilea, Yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga." Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada ke-11 murid dan kepada semua saudara yang lain. Perempuan-perempuan itu ialah Maria dari Magdala dan Yohana dan Maria ibu Yakobus. Dan perempuan-perempuan lain juga yang bersama-sama dengan mereka memberitahukannya kepada rasul-rasul. Tetapi bagi mereka perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong, dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Sungguh pun demikian, Petrus bangun, lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Ketika ia menjenguk ke dalam, ia melihat hanya kain kapan saja. Lalu ia pergi, dan ia bertanya dalam hatinya, apa yang kiranya telah terjadi. Dan di dalam pasal terakhir daripada Lukas kemudian dicatat seterusnya bagaimana Yesus menampakkan diri kepada 2 orang murid yang berjalan pulang ke Emmaus. Lalu kemudian diteruskan dengan Yesus menampakkan diri kepada murid-murid dan ditutup dengan kenaikan Yesus. Mari kita masuk dalam doa. Kami berdoa Tuhan dan mengucap syukur sebab Tuhan kami bangkit. Kami berdoa dan mengucap syukur sebab kematian tidak mengikat Tuhan kami, dan kebangkitan Yesus akan menjadi yang sulung di antara kebangkitan-kebangkitan orang-orang percaya, dan kami satu hari nanti kami pun akan dibangkitkan daripada kematian. Kematian tidak akan mengikat selama-lamanya. Kami bersyukur sebab kami boleh melihat di dalam kitab suci Kristus yang telah bangkit, dan Kristus yang telah menyatakan kebangkitan itu, Kristus yang memberikan kepada kami pengharapan akan kebangkitan tubuh kami satu hari nanti, dan kami akan mengenakan tubuh kemuliaan sebagaimana tubuh yang dikenakan oleh Kristus pada saat kebangkitan. Kami bersyukur ya Tuhan sebab pengharapan itu telah diberikan kepada kami, dan biarlah kami hidup seturut dengan pengharapan itu. Biarlah kami hidup seturut dengan firman-Mu, tidak mengarahkan diri kepada hal-hal yang mati, tidak mengarahkan diri kepada materi-materi yang akan fana dan binasa, tetapi kami mengarahkan seluruh hidup kami kepada kemuliaan daripada Kristus yang telah bangkit, kepada perkara-perkara yang di atas. Terima kasih ya Tuhan. Kami mengucap syukur dan kami serahkan waktu ke depan. Tuhan, persiapkan hati kami untuk menerima firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin.
Apa yang membedakan orang Kristen dengan agama-agama yang lain? Seringkali kita menginjili orang, orang mengatakan sudahlah semua agama sama saja. Nah saudara sekalian, apakah di dalam semua agama mengajarkan kebaikan? Orang mengatakan dalam semua agama mengajarkan kebaikan. Apakah semua agama mengajarkan kebaikan? Pasti. Semua agama mengajarkan kebaikan, itu bukan hal yang menjadi monopoli orang Kristen saja. Kenapa? Karena Allah memberikan yang namanya common grace. Allah memberikan yang namanya anugerah umum. Supaya setiap manusia tahu apa yang indah, apa yang baik. Tuhan memberikan pengetahuan, kepintaran. Tuhan memberikan hati yang belas kasihan juga kepada semua orang, bukan hanya Kristen. Tetapi apa yang membedakan kekristenan dengan agama yang lain? Nah kalau saudara tidak tahu ini sayang sekali. Sayang sekali kalau kita sudah lama jadi orang Kristen. Kita tidak tahu kenapa kita jadi orang Kristen. Kita tidak tahu apa bedanya. Sampai mati tidak tahu. Sudahlah semua agama sama saja. Saya mati nanti Senin yang sembahyang agama lain. Selasa agama lain. Rabu agama lain. Dikubur agama lain. Saudara sekalian itu namanya mau beli semua asuransi. Tetapi cuma satu yang asli. Nah saudara sekalian, kekristenan apa bedanya? Kekristenan itu menghidupi sebuah kisah kebangkitan yang sungguh-sungguh terjadi. Dan kisah kebangkitan itulah yang menjadi dasar, menjadi pengharapan dari iman Kristen. Paulus mengatakan di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 17. Paulus mengatakan apa? Jikalau Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sia kepercayaan kamu. Dan kamu masih hidup di dalam dosamu. Kalau Yesus tidak dibangkitkan, pulang, tidak usah ada dalam gereja. Kalau Yesus tidak dibangkitkan, tutup saja semua gereja. Kalau Yesus tidak dibangkitkan, untuk apa kamu menjadi orang Kristen? Banyak orang jadi Kristen, kenapa? Kenapa kamu jadi Kristen? Karena waktu aku sakit, aku disembuhkan. Siapa Yesus? Tidak peduli. Pokoknya Yesus sembuhkan saya. Kalau aku kaya, maka aku jadi Kristen. Banyak orang jadi Kristen tidak tahu kenapa jadi Kristen. Paulus mengatakan, kita jadi Kristen karena Tuhan Yesus telah mati bagi kita. Dan Tuhan Yesus telah bangkit mengalahkan kematian. Kalau Yesus tidak dibangkitkan, percuma kamu jadi Kristen. Sia-sia kamu percaya. Dan kamu masih terus diikat di dalam dosamu. Nah saudara sekalian, kisah kebangkitan tidak ada di dalam kepercayaan manapun. Sebab apa? Kisah ini terlalu sulit diterima, terlalu sulit dipercaya. Seandainya kekristenan adalah agama yang direkayasa oleh manusia. Manusia membuat kepercayaan supaya boleh sampai kepada Allah. Maka tidak mungkin ada kisah kebangkitan. Kisah kebangkitan terlalu sulit dipercaya. Karena apa? Karena kematian sudah begitu kuat mencengkeram seluruh umat manusia. Kematian seakan-akan tidak mungkin dikalahkan. Kematian itu begitu kuatnya mengikat sejak manusia jatuh ke dalam dosa. Siapapun, tokoh manapun juga, pendiri agama manapun juga, mau tidak mau harus berhadapan dengan kematian. Kematian memiliki kuasa yang sangat besar. Kematian menjadi pemutus kata akhir dari segala sesuatu. Maka pernikahan sebagaimana indahnya pun juga akan dipisahkan oleh kematian. Maka janji nikah itu tidak dikatakan sampai selama-lamanya, tidak. Sampai kematian memisahkan. Karena kematian menjadi pemutus kata akhir segala sesuatu. Tetapi kekristenan menyodorkan kisah yang lain. Kekristenan menyodorkan kisah kebangkitan. Kenapa? Sebab itulah kebenaran. Itulah hal yang sungguh-sungguh terjadi. Maka kalau Yesus tidak bangkit, siapa yang berani rekayasa bahwa Yesus bangkit? Kalau Yesus tidak bangkit, murid-murid tidak berani menyerahkan nyawanya menjadi martir demi membela kebohongan. Kita sudah pernah membahas, saya sudah pernah mengkhotbahkan argumen-argumen dunia yang mencoba mengatakan Yesus tidak bangkit. Tetapi semua argumen itu dipatahkan saudara sekalian. Dan kita yakin bahwa Yesus benar-benar bangkit. Dan oleh sebab kebangkitan Yesus, maka saudara perhatikan. Oleh sebab kebangkitan Yesus ketika kita menghadiri perkabungan orang percaya yang telah mati dalam Tuhan. Di situ kita sedih, tetapi kita bisa mencium aroma pengharapan. Saudara, ketika orang percaya meninggal, mati, kita sedih, kita berduka. Tetapi somehow kita tahu bahwa ada aroma pengharapan di dalam kebaktian perkabungan itu. Dan itu menghiburkan.
itu melegakan kita. Ketika saudara pergi ziarah di kuburan, ketika kita menabur kubur di kubur orang percaya yang kita kasihi, yang telah mendahului kita, di situ ada ingatan akan tibanya satu hari yang besar nanti. Satu hari yang besar nanti ketika Yesus datang kedua kali dan semua orang percaya akan dibangkitkan. Roh yang kembali kepada Bapa ketika orang itu mati akan dipersatukan kembali dengan tubuh yang baru, dengan tubuh kemuliaan. Maka setiap kali saya bersama dengan keluarga, kalau menabur bunga di kubur daripada mama, saya selalu berdoa, bersyukur Tuhan pernah memberikan keteladanan. Dan bersyukur Tuhan pernah memberikan pengharapan. Sebab kami yakin satu hari nanti kami akan bersama kembali dengan orang yang kami kasihi. Karena itu pengharapan yang diberikan di dalam kitab suci. Dan roh yang kembali kepada Bapa satu hari nanti dipersatukan, bukan dengan tubuh yang fana, bukan dengan tubuh yang bisa sakit, bukan dengan tubuh yang bisa menjadi tua dan binasa, tetapi kita akan dipersatukan dengan tubuh kemuliaan sebagaimana tubuh pada saat Yesus dibangkitkan. Mengapa hal itu bisa terjadi? Karena Yesus bangkit. Because He lives. Karena Yesus bangkit. Maka itulah kenapa hari ini kita merayakan Paskah. Itulah hari ini kita bersukacita atas kebangkitan Tuhan kita. Bayangkan sukacita ketika orang yang engkau kasihi, yang sudah pergi, tiba-tiba engkau boleh berjumpa dengannya di dalam keadaan yang sehat. Dulu dia dalam keadaan sakit, tubuhnya begitu hancur, tetapi sekarang dia boleh dalam keadaan segar, keadaan yang begitu sehat. Engkau akan begitu kaget, engkau akan begitu takjub. Kenapa bisa? Ketika mama saya meninggal karena digerogoti oleh kanker, ketika dia meninggal tubuh begitu kurus, semua organ tubuh menjadi rusak. Lalu ketika Tuhan panggil, satu hari saya bermimpi berjumpa dengan mama, dan mama dalam keadaan yang begitu baik, begitu sehat. Dan saya tidak percaya, saya mengatakan kenapa bisa? Mama kan sudah menderita kanker, mama kan sudah dipanggil Tuhan, kenapa sekarang begitu? Penuh dengan sehat, penuh dengan sukacita. Dan saya tidak mengerti, lalu kemudian saya terbangun. Tapi kemudian saya tahu bahwa satu hari nanti saya akan berjumpa kembali dengan mama saya dalam keadaan yang terbaik. Maka saudara sekalian, itulah kita bersukacita. Kalau orang yang kita kasihi satu hari nanti kita akan berjumpa dengan dia dalam keadaan yang terbaik. Dan bayangkan ketika Yesus bangkit, sukacita itu jauh melampaui semua itu bagi murid-murid ketika Yesus bangkit. Maka orang-orang Kristen, kiranya kita tidak menghidupi iman orang yang mati, saudara sekalian. Seringkali kita menghidupi iman orang yang mati. Kita menjadi orang Kristen, kita urusannya urusan perkara dunia yang materi. Kita urusannya dunia yang fana, saudara sekalian. Banyak orang Kristen menjadi Kristen berpuluh-puluh tahun sampai mati, tidak pernah sayang sekali memiliki kesempatan mengarahkan mata kepada hal yang kekal. Seumur hidup mengejar hal yang fana. Seumur hidup mengejar kenikmatan yang terlalu fana, saudara sekalian. Sayang sekali. Dan kekristenan tidak berfokus kepada hal yang mati, tetapi kita mengarahkan mata kita kepada Kristus yang bangkit. Maka saudara jangan cari Yesus di antara tokoh yang mati, saudara sekalian. Nah, di dalam bagian yang kita baca, kebangkitan Yesus membuka banyak hal. Kebangkitan Yesus membuka banyak hal. Yang pertama ialah kebangkitan Yesus membuka kubur itu. Pada hari yang pertama minggu itu, Alkitab mencatat ada gempa bumi. Dan malaikat membuka kubur itu. Supaya apa? Kenapa malaikat membuka kubur itu? Supaya apa? Supaya Yesus bisa keluar dari kubur. Bukan. Ini slide nanti. Supaya apa? Supaya Yesus bisa keluar dari kubur. Bukan. Yesus tetap bisa keluar dari kubur tanpa batu itu digulingkan. Kita lihat ketika murid-murid berkumpul. Yesus bisa hadir di dalam ruangan yang tertutup itu, menembusi ruangan itu, hadir dengan tubuhnya bersama dengan mereka. Yesus tidak perlu batu itu digulingkan. Tetapi kenapa malaikat menggulingkan batu itu? Supaya Yesus bisa keluar dari kubur? Bukan. Supaya para saksi bisa masuk dan melihat. Di dalam Matius 28 ayat 2-7 itulah dicatat demikian. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat. Sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan, menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu,
janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Dia tidak ada di sini, sebab dia sudah bangkit. Sama seperti yang dikatakannya. Mari, lihatlah tempat dia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakan kepada murid-muridnya bahwa dia sudah bangkit dari antara orang mati. Dia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Nah, saudara perhatikan, malaikat itu mengatakan, mari dan lihatlah. Datang dan lihatlah. Kemudian setelah engkau datang, setelah engkau lihat, pergi dan beritakanlah. Maka ini menjadi berita Paskah bagi seluruh dunia. Datang dan lihatlah. Setelah engkau datang, engkau lihat, engkau harus pergi, engkau memberitakan. Itulah berita Paskah. Pada pagi-pagi buta itu, Maria Magdalena yang pernah dibebaskan Yesus dari 7 roh jahat yang mengikat dia. Dia datang bersama dengan Maria ibu Yakobus, dia datang bersama dengan Yohana, dia datang bersama dengan perempuan-perempuan yang saleh lainnya, datang ke kubur. Apa yang mereka mau lakukan? Mereka mau mempersiapkan jenazah Yesus bagi penguburan. Nah, di sini kita melihat ya, ada perbedaan antara para pria dan wanita, saudara. Laki-laki dengan perempuan ada perbedaan. Laki-laki pakai logika, pakai rasio, tapi kurang iman. Laki-laki pikir Yesus sudah mati, kubur itu sudah ditutup oleh batu, sudah disegel, tidak mungkin bisa dibuka. Di situ ada penjaga Romawi. Siapa yang berani membuka segel Romawi? Dia bisa dihukum mati, bisa dimatikan, maka tidak usah pergi ke kubur. Tapi perempuan-perempuan tahu sudah ada ditutup oleh batu, tapi tetap berharap mempersiapkan jenazah Yesus. Nah, ini bedanya ya, perempuan-perempuan kadang lebih beriman daripada laki-laki. Kadang suami-suami kurang beriman, istri lebih beriman. Mereka pokoknya pergi. Loh, ada batu yang menutup, nggak peduli, kami mau mempersiapkan. Dan mereka pergi. Waktu mereka pergi ke situ, mereka kaget. Ternyata batu itu sudah digulingkan. Siapa yang membuka kubur Yesus? Serta merta 2 malaikat itu muncul. Lalu malaikat itu mengatakan, mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati? Orang pergi ke kuburan harapnya ketemu siapa? Iya, pasti orang yang mati lah. Orang yang hidup adanya bukan di kuburan, saudara sekalian. Mengapa kamu cari dia yang hidup di antara orang mati? Dia tidak ada di sini. Dia sudah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika dia masih di Galilea, bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Malaikat bilang apa? Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu. Ini adalah teguran kepada mereka. Ingatan mereka buruk sekali. Malaikat bilang, ingat apa yang sudah dia katakan. Sebab tidak satu kali Yesus memberitahu kepada pengikutnya bahwa dia akan menderita, dia akan mati, dan dia akan dibangkitkan dari orang mati. Berkali-kali. Matius 16, Matius 17, Matius 20, Lukas 9, Lukas pasal 18, berkali-kali Yesus mengatakan, tetap mereka tidak percaya. Tetap mereka tidak ingat. Nah, berarti saudara sekalian ini menjadi penghiburan ya. Yesus saja berkhotbah, banyak yang tidak diingat. Pendeta berkhotbah, pasti banyak yang dilupa, saudara sekalian. Ada yang mengatakan tidak apa-apa, tidak pergi ibadah. Banyak dengar khotbah, banyak yang dilupa. Sedikit dengar khotbah, sedikit yang dilupa. Tidak pernah dengar khotbah, tidak ada yang dilupa. Maka saudara, Yesus khotbah, murid-murid lupa. Maka saudara, jadi pendeta juga ada enaknya loh. Nanti khotbah diulang-ulang, jemaat selalu rasa baru. Selalu baru tiap pagi begitu ya. Selalu rasa baru. Nah saudara sekalian, bukankah itu yang sering kita lakukan? Kita melupakan firman-Nya. Kita melupakan firman-Nya di tengah-tengah pergumulan di dalam hidup ini. Kita melupakan janjinya. Lalu kita hanya mau mengambil yang cocok, yang sesuai dengan keadaan kita. Sesuatu yang kita sukai. Maka ini saudara sekalian kesulitan ya. Kadang-kadang kita dengar khotbah, kita hanya mau ambil yang cocok. Kalau kita tahu firman itu pada hari itu akan menyinggung kita, kita tidak mau datang gereja. Atau itu akan menyinggung istri kita atau suami kita, nah kita pasti ajak dia pergi ke gereja. Karena itu kita rasa cocok untuk dia. Nah saudara sekalian, kita rasa seringkali firman itu buat orang lain. Lalu kita hanya pilih apa yang cocok, pilih apa yang kita suka, pilih apa yang menyenangkan kita. Nah saudara, itu yang terjadi kepada para perempuan. Malaikat itu bilang, kalian lupa?
Ingatlah apa yang sudah dikatakannya kepadamu. Lalu perempuan itu ingat. Lalu kemudian mereka lari, lalu mereka menyampaikan kabar baik itu kepada para murid. Tapi para murid percaya atau tidak? Mereka tidak percaya begitu saja. Kadang-kadang kasihannya istri-istri sudah kasih tahu yang benar, suami tidak percaya apa yang dikatakan. Nah, ini para wanita kasih tahu, tapi para murid tidak percaya. Nah, di sini mengatakan begitu lambannya mereka mengerti perkataan Yesus. Maka nanti tunggu pada saat Yesus datang, Yesus akan menegur mereka. Di dalam Matius 16 ayat 14. Waktu Yesus menampakkan diri kepada ke-11 murid itu ketika mereka sedang makan, Yesus di situ menegur. Yesus mencela ketidakpercayaan, kedegilan hati mereka. Oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang sudah melihat dia setelah kebangkitannya. Jadi Yesus menegur mereka, betapa capeknya saudara. Yesus terus ajar. Mereka tidak ngerti, mereka tidak mau terima saudara sekalian. Mereka tidak mau terima, maka Yesus tegur mereka. Pada hari itu, kubur itu terbuka dan kosong. Itu menyatakan bahwa Yesus tidak diikat oleh kematian. Seperti yang dia katakan, bahwa dia sudah bangkit. Nah, kubur itu sudah terbuka. Itu menandakan satu hal, bahwa tidak ada penghalang untuk para saksi memberitakannya. Ayo beritakan Yesus bangkit. Tapi kami tidak tahu dia bangkit. Sekarang kamu sudah datang dan lihat. Sudah lihat kubur itu kosong. Maka tidak ada penghalang lagi untuk engkau pergi memberitakannya. Maka melalui kubur yang kosong itu, kuasa Injil akan keluar ke seluruh dunia dari kubur kosong yang telah terbuka itu. Yang pertama, kubur itu terbuka. Yang kedua, apa yang terbuka? Mata para murid. Saya kira ini tadi pagi sudah dikhotbahkan dengan baik oleh Pak Filbert mengenai murid yang ke Emmaus. Saya mengambil itu sedikit dari bagian ini. Di dalam bagian berikutnya mencatat murid-murid pulang ke Emmaus. Emmaus itu kota kecil yang jaraknya kira-kira 13 km dari Yerusalem. Pada hari itu 2 orang murid pulang ke Emmaus. Kenapa pulang? Kenapa mereka pulang? Karena lebaran. Kenapa mereka pulang? Kenapa mereka mesti pulang dari Yerusalem, kota besar? Bukan mereka pulang mudik, bukan. Mereka pulang karena kecewa. Mereka pulang karena putus asa. Mereka pulang karena tidak ada lagi lihat pengharapan mereka. Mereka pulang hatinya ciut. Sekalipun mereka sudah dengar laporan para perempuan bahwa kubur itu kosong. Mereka sudah dengar bahwa Yesus bangkit, Yesus hidup. Tapi mereka masih tetap putus asa. Nah, ini orang kadang dengar firman, dengar kebenaran, dihibur tapi tidak mau menerima kebenaran itu. Dan mereka tidak mau percaya. Kenapa? Kenapa mereka tidak percaya? Sebab mereka sudah punya definisi sendiri tentang siapa Yesus. Mereka sudah punya asumsi sendiri tentang siapa itu Yesus. Mereka sudah mempunyai harapan sendiri tentang Mesias. Kami maunya Mesias yang seperti ini. Nah, saudara sekalian, sama ya. Banyak orang sulit menerima kebenaran. Sebab sudah punya definisi sendiri. Sudah punya asumsi. Sudah punya pengharapan sendiri. Maka kadang-kadang kita kasih tahu kebenaran, yang mau diterima itu hanya yang mereka rasa cocok untuk mereka. Belum tentu kebenaran itu bisa diterima sebagaimana adanya kebenaran itu. Maka saudara lihat, para murid yang ke Emmaus, mereka sudah punya asumsi sendiri. Siapa itu Mesias? Lukas pasal 24 ayat 21 mencatat, mereka berharap Yesus akan menebus Israel. Tapi menebusnya seturut cara mereka. Sekarang Yesus mati, maka mereka putus asa. Harapan mereka pupus. Sekarang mereka kecewa karena Allah tidak melakukan apa yang mereka mau. Banyak orang tinggalkan gereja, banyak orang tinggalkan Tuhan. Kenapa? Kecewa. Kenapa? Karena Tuhan tidak melakukan apa yang mereka mau. Siapa itu Yesus? Oh, Yesus itu adalah yang menyelenggarakan mujizat. Kalau Yesus mengadakan mujizat, dialah Tuhan. Nah, terus waktu sakit tidak sembuh. Kalau begitu aku kecewa. Karena Yesus tidak mengadakan mujizat. Maka kita kecewa, kita meninggalkan Yesus. Siapa itu Yesus? Yesus yang akan membereskan seluruh hutang saya. Loh, bukan Yesus. Kamu yang harus kerja bereskan hutangmu. Hutang-hutang sendiri tidak pernah doa. Begitu mau bayar, minta Yesus yang bayar. Banyak orang Kristen kurang ajar ya. Waktu hutang, sembarang hutang. Waktu bayar, minta Yesus yang bayar. Yesus tidak bayar, mereka pergi KKR penghapusan utang. Harap Yesus yang bayar. Nah, saudara sekalian, mereka kecewa karena apa? Allah tidak melakukan apa yang mereka mau.
Selama ini berarti yang mereka lihat ialah kemuliaan kerajaan. Mereka tidak memahami penderitaan Yesus. Yang mereka tahunya kemuliaan kerajaan, mereka tidak mengerti penderitaan Yesus. Maka kemudian di tengah jalan waktu mereka kecewa, Yesus mendekati mereka. Dan Yesus berjalan bersama dengan mereka. Di situ Yesus bertanya, apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Nah ini ya, seringkali Alkitab menunjukkan Allah bertanya, sekali lagi bukan karena Allah tidak tahu, tapi Allah mau korek isi hati. Isi hati daripada orang itu. Tuhan tanya, Adam di manakah engkau? Bukan Tuhan tidak tahu, tapi Tuhan mau Adam mengakui bahwa dia telah begitu jauh daripada kehendak Allah. Maka Allah juga bertanya, Yesus bertanya, apa yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Maka percakapan itu makin seru. Lalu mereka mengutip nubuat perjanjian lama, lalu mereka mencoba mengingat apa yang Yesus ajarkan, tapi kenapa tidak klop? Kenapa mereka tidak bisa menggabungkan semuanya itu? Mengapa mereka tidak bisa memberikan penjelasan yang masuk akal? Ini yang dikatakan perjanjian lama, ini yang pernah Yesus ajarkan. Tapi kenapa tidak klop ya? Kenapa kami tidak bisa gabungkan? Lalu mereka mulai bertanya, apakah Yesus itu sukses apa gagal? Apakah Yesus itu, kenapa dia harus mati? Apakah ada masa depan bagi bangsa ini? Di situ mereka tidak bisa ngerti. Lalu ada sentuhan humor, memang Allah kita Allah yang humoris, tetapi humornya tingkat tinggi saudara. Lalu di situ Yesus tanya, apakah itu? Maka mereka bilang, apakah you satu-satunya orang asing yang ada di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi akhir-akhir ini? Yesus tanya itu supaya makin jelas betapa tidak percayanya kamu. Maka Yesus tanya, apakah itu? Seakan-akan Yesus tidak tahu. Padahal dialah fokus bintang daripada segala sesuatu yang terjadi di Yerusalem. Dan Yesus minta mereka menjelaskan apa yang terjadi. Kadang-kadang kita pikir ya, Tuhan itu sabar luar biasa loh. Kita sering ngoceh hal yang sama ulang-ulang. Memangnya Tuhan tidak tahu? Tuhan tahu. Kadang-kadang kita doa seakan-akan Tuhan itu belum tahu. Maka kita harus jadi orang pertama yang kasih tahu. Lalu kita besoknya doa yang sama lagi. Kita anggap Tuhan itu pelupa. Maka perlu dikasih ingat. Nah saudara, seringkali Tuhan itu begitu sabar terhadap kita. Mendengarkan doa kita. Memberitahu apa yang dia sudah kasih tahu. Apa yang dia sudah tahu. Kadang kita begitu cerewet. Maka Yesus bilang, kalau you berdoa jangan doa seperti orang tidak percaya. Yang pikir kalau bertele-tele doanya panjang-panjang. Begitu Tuhan pasti dengar. Dan semakin lama Kleopas itu bicara, salah satu yang ke Emmaus, makin lama bicara makin tahu betapa tidak percayanya dia. Maka saudara, kadang-kadang orang bicara terlalu banyak, dari situ kita tahu apa isi hatinya. Saya dulu paling takut ketemu pendeta Stephen Tong. Karena pendeta Stephen Tong pernah khotbah begini. Saya kalau ketemu orang, saya dengarkan saja dia bicara berapa kalimat, sudah tahu isi hatinya. Wah cilaka. Maka ketemu pendeta Stephen Tong gak berani bicara banyak-banyak. Takut nanti kebaca isi hatinya. Nah saudara, Yesus biarkan Kleopas bicara. Makin bicara makin kelihatan tidak percayanya. Padahal bukti apa lagi yang mereka perlukan? Para saksi sudah ada, termasuk para rasul. Sudah lihat kubur itu kosong. Para rasul, malaikat-malaikat juga sudah mengumumkan bahwa Yesus hidup. Bayangkan ya, para rasul murid Yesus, malaikat-malaikat sudah mengumumkan Yesus hidup. Juga ada saksi yang melihat Yesus hidup, mendengar dia berbicara. Buktinya begitu limpah, tetapi semuanya tidak cukup. Mereka tetap kecewa dan pulang ke Emmaus. Maka Yesus perlu mengajarkan firman Tuhan kepada mereka. Yesus perlu membukakan firman kepada mereka. Maka saudara sekalian, gereja sangat perlu mengajar firman. Kadang-kadang kita pilih gereja kenapa? Pilih gereja yang rame, pilih gereja yang hangat, banyak persekutuannya. Kita bukan cari gereja yang banyak, yang mengajar firman dengan tanggung jawab. Maka di sini Yesus merasa perlu ajar firman, perlu membukakan firman. Sebab Roma pasal 10 ayat 17 mengatakan, iman timbul dari mana? Iman timbul dari pendengaran. Dan pendengaran oleh apa? Pendengaran oleh firman Allah. Maka berarti firman sangat penting. Maka saudara yang malas belajar mulai hari ini bertobat ya. Saudara yang tidak pernah ikut PA, tidak pernah mau belajar, saudara harus bertobat. Sebab kita harus belajar firman. Nah, apa masalah mereka yang paling dalam? Apa masalahnya mereka yang paling dalam? Mereka tidak percaya. Nah ini ya, mereka tidak percaya semua yang ditulis para nabi tentang Mesias. Nah itulah masalah kebanyakan orang Yahudi pada masa itu. Mereka hanya mau
Mereka hanya mau lihat Yesus itu sebagai penebus yang menang. Tetapi mereka tidak mau lihat dia sebagai hamba yang menderita. Mereka hanya mau lihat Yesus sebagai pemenang, tidak sebagai hamba yang menderita. Maka saudara tidak pernah mengerti iman Kristen secara lengkap jikalau saudara tidak memahami kristologi dalam dua hal. Yaitu Yesus yang dimuliakan dan juga Yesus yang direndahkan. Dua hal ini harus kita mengerti tentang Yesus. Yaitu Yesus yang direndahkan dan Yesus yang dimuliakan. Saudara kalau hanya lihat Yesus yang dimuliakan, tidak ngerti cinta kasih Tuhan. Sampai dia mau merendahkan diri begitu dalam. Saudara kalau hanya lihat Yesus yang direndahkan, saudara tidak punya pengharapan akan kemuliaan satu hari nanti. Maka harus kedua hal itu kita mengerti. Yesus yang direndahkan dan Yesus yang ditinggikan. Ini yang terjadi kepada para murid. Waktu mereka baca perjanjian lama, mereka hanya mencari kemuliaan, tapi tidak mau lihat bagian penderitaan. Padahal jelas di dalam Alkitab nubuat penderitaan Yesus begitu lengkap. Yesaya 53 misalnya. Mereka hanya mau lihat mahkota tetapi tidak mau lihat salib. Jadi masalah mereka itu bukan di kepala mereka. Tahu banyak. Banyak orang Kristen itu tahu banyak. Tapi masalahnya bukan di sini. Masalahnya di sini. Di hati yang menjadi pusat daripada kehidupan kita. Banyak orang masalahnya bukan di kepala. Tahu firman, tahu. Tapi kenapa tidak jalankan? Masalah hati, saudara sekalian. Maka yang mereka perlukan pada saat itu ialah pemahaman firman yang baru. Pemahaman yang baru akan firman Tuhan. Pemahaman yang menyegarkan mereka. Yang mengkobarkan mereka kembali. Banyak orang belajar firman, hati tidak berkobar. Hati tidak ada kegairahan hidup bagi Tuhan. Maka di dalam perjalanan ke Emmaus itulah Yesus memberikan kepada mereka pemahaman akan firman. Nah sambil berjalan, nah saudara sekalian, pada hari itu mereka dapat guru Alkitab yang terbaik. Saudara pernah dapat teolog terbaik? Ketika kuliah dulu kami pernah mendapatkan teolog-teolog yang sangat baik. Teolog yang baik membukakan mata, menjernihkan banyak hal yang belum selama ini kita mengerti. Tetapi bayangkan pada hari itu, mereka mendapat guru Alkitab yang terbaik. Dan sambil berjalan sekitar 13 km itu, berkilometer berjalan itu lama loh saudara. Bisa ngobrol banyak hal. Dan bayangkan itu pelajaran yang terbaik karena mereka belajar sambil berjalan. Kalau kita berkhotbah jemaat duduk, banyak jemaat yang mulai hilang saudara. Sampai kita kadang-kadang bingung, ini mengerti apa mengantuk? Mengerti saudara. Nah kadang-kadang saudara sekalian dari atas mimbar kita ini hanya berdoa, Tuhan berikan istirahat yang cukup kepada jemaat. Yang mungkin malam gak tahu, yang mungkin malam nonton bola, apa. Nah saudara sekalian mereka berjalan sambil belajar. Wah tidak mungkin tidur kan ya. Tidak mungkin tidur berjalan sambil belajar. Lalu Yesus memberikan pengajaran. Kemungkinan Yesus mulai dari Kejadian pasal 3 ayat 15. Yesus bicara tentang proto-evangelium, janji pertama penebus. Keturunan perempuan akan meremukkan kepala daripada ular. Dan Yesus berkata, that was me. Akulah yang dijanjikan itu. Lalu Yesus kemudian membawa mereka kemungkinan kepada peristiwa Abraham. Diminta mempersembahkan Ishak sebagai korban. Tetapi Tuhan berkata, Abraham tahan pedangmu. Karena sudah ada domba jantan yang disediakan Tuhan. Dan Yesus mungkin mengatakan, itulah aku. Domba jantan yang dipersiapkan itu. Lalu Yesus menjelaskan kepada mereka, Paskah yang pertama, ketika darah daripada anak domba disembeli, lalu disapukan ke tiang dan ambang pintu. Dan Yesus mengatakan, itulah aku di dalam perjanjian lama. Yesus menceritakan kepada mereka korban-korban yang dipersembahkan oleh orang-orang Lewi. Yesus menjelaskan kepada mereka upacara-upacara orang-orang Israel, ular tembaga yang ditinggikan oleh Musa. Yesus menjelaskan kepada mereka hamba yang menderita dalam Yesaya 53. Yesus menjelaskan kepada mereka nubuat-nubuat lain di dalam kitab suci. Dan Yesus mengatakan, itulah aku. Di situ mereka mulai ngerti. Maka inilah kunci untuk mengerti Alkitab. Yaitu melihat Yesus di dalam setiap lembaran kitab suci. Itulah kunci untuk mengerti Alkitab. Melihat Yesus di dalam setiap lembaran kitab suci. Yesus bukan hanya mengajarkan mereka doktrin-doktrin dan nubuat-nubuatan. Melainkan Yesus mengajarkan apa? Lukas 24 ayat 27. Yesus mengajarkan mereka hal-hal yang berkenaan
dengan dirinya yang tertulis dalam kitab suci. Yesus mengajar mereka bagaimana melihat Yesus di dalam setiap lembaran kitab suci. Yesus mengajar mereka hal-hal yang berkenaan dengan dirinya di dalam seluruh kitab suci. Maka ini hal yang penting waktu kita belajar kitab suci. Lihatlah Kristus di dalam seluruh lembaran kitab suci. Kristus Sang Firman yang hidup. Dan itulah yang membuat hati mereka berkobar-kobar. Karena apa? Karena mata mereka terbuka. Oh, Yesus ada di dalam seluruh lembaran kitab suci. Itu membuat hati mereka berkobar. Nah, saudara, berapa lama kita jadi orang Kristen yang dingin? Berapa lama kita jadi orang Kristen yang suam? Saudara sekalian, ketika kita melihat Kristus di dalam kitab suci, hati kita akan berkobar. Yesus menjelaskan kitab suci kepada mereka dengan tuntas. Lalu setelah tiba di Emmaus, mereka mengajak Yesus tinggal bersama dengan mereka. Lalu mereka makan bersama. Dan Yesus membuka mata mereka waktu makan. Yesus mengambil roti. Yesus mengucap berkat, memecah-mecahkannya. Dan disitulah mereka menyadari, Yesus bukan cuma bangkit. Yesus ada bersama dengan mereka. Inilah yang menjadi penghiburan kita, saudara sekalian. Yesus bukan hanya bangkit, tetapi Yesus ada bersama dengan kita. Tetapi setelah itu Yesus menghilang. Namun mata mereka sudah terbuka. Dulu lihat tidak jelas, sekarang lihat dengan jelas bahwa Yesus ada bersama dengan mereka. Nah, saudara sekalian, semakin banyak kita menerima firman Tuhan, semakin kita ingin bersekutu dengan Allah Sang Firman. Kadang-kadang kita sudah lama tidak baca firman, sudah lama tidak doa, hati makin dingin, saudara. Semakin kita menerima firman Tuhan, semakin kita ingin bersekutu dengan Allah Sang Firman. Tetapi pengetahuan Alkitab saja bisa membawa orang menjadi besar kepala. Sebagaimana jemaat di Korintus. Saudara, banyak belajar teologi, itu bisa membawa kepada besar kepala. Tetapi menerima kebenaran Alkitab dan berjalan bersama dengan Sang Juru Selamat yang hidup, itulah yang akan menuntun hati yang berkobar bagi Tuhan. Jadi belajar kitab suci dan berjalan bersama dengan Yesus yang bangkit. Berjalan bersama Yesus yang hidup di dalam perjalanan hidup ini. Itulah yang akan membuat hati berkobar bagi Tuhan. Apakah buktinya, saudara, bahwa saudara sudah memahami Alkitab dan saudara sudah berjumpa dengan Yesus yang hidup? Apa buktinya? Apa buktinya bahwa saudara sudah memahami Alkitab, saudara sudah bertemu dengan Yesus yang hidup? Adalah bahwa kita mempunyai sesuatu yang menarik untuk dibagikan. Tidak perlu saudara jadi teolog, tetapi orang sederhana pun juga, dia kepingin membagikan sesuatu. Sebab apa? Aku sudah berjumpa dengan Yesus yang hidup di dalam kitab suci. Aku ingin membagikannya kepadamu. Nah, saudara, itulah yang terjadi kepada dua orang ke Emmaus itu. Maka tadinya mereka tinggalkan Yerusalem pergi ke Emmaus. Sekarang mereka kembali lagi tinggalkan Emmaus pergi ke Yerusalem. Untuk apa? Untuk bersaksi. Untuk memberitahu orang-orang percaya di Yerusalem bahwa mereka telah bertemu dengan Yesus. Maka inilah kisah Injil, yaitu apa? Aku telah melihat Yesus yang hidup. Inilah berita Injil, bahwa aku telah melihat Yesus yang hidup. Aku telah berjumpa dengan Yesus di dalam hidupku. Bukan Yesus yang mati, tetapi Yesus yang hidup. Yang ketiga, yang dibukakan oleh kebangkitan Yesus, pertama kubur, kedua mata murid, ketiga adalah pikiran para murid. Banyak hal yang terjadi kepada hari itu, begitu banyak hal. Sebagaimana ketika Yesus bergumul di Getsemani lalu diserahkan kepada pengadilan, kemudian dimatikan 24 jam yang sangat penuh, sangat cepat dengan berbagai peristiwa. Maka begitu juga, begitu banyak hal yang menarik pada hari itu yang terjadi, dan banyak hal yang mereka sulit mengerti, banyak hal yang mereka tidak dapat jelaskan. Sehingga pada hari itu 10 rasul ditambah orang percaya lainnya berkumpul malam itu. Lalu mereka berbagi kesaksian satu sama lain. Apa yang engkau dengar, apa yang engkau lihat, apa yang engkau rasakan. Mereka mulai mencari apa makna semuanya itu. Lalu ketika Kleopas dan temannya yang dari Emmaus menceritakan kisah mereka, disitulah Yesus muncul. Dalam ruangan yang tertutup, karena mereka begitu ketakutan.
mereka tidak berani, mereka sembunyi. Tetapi dalam ruangan itu Yesus muncul. Dan kita meraba kira-kira apa yang terjadi ketika Yesus muncul. Kira-kira apa yang terjadi? Kita mungkin kira orang-orang percaya itu, para murid, akan bersuka cita dan menyanyikan lagu pujian sebab Yesus muncul. Tetapi Alkitab mencatat mereka ketakutan. Mereka kira Yesus hantu. Ini imannya betul-betul ya. Jadi saudara, kalau kita jadi orang Kristen itu betul-betul anugerah Tuhan loh. Para murid itu bukan orang-orang yang kuat. Para murid itu bukan orang-orang yang hebat loh. Yang punya iman luar biasa. Yesus sudah diberitakan bangkit. Yesus sudah diberitakan hidup. Tapi ketika Yesus muncul di tengah-tengah mereka, mereka malah kaget. Hantu gitu ya. Saudara, kalau jadi guru bayangkan ya. Saudara sudah berjanji akan datang. Aku akan datang kembali. Aku akan bangkit. Ketika saudara muncul, mereka bukan teriak Tuhan. Mereka teriak hantu. Nah saudara, ini iman para murid. Ini juga sih iman kita ya. Kita kadang-kadang begitu lemahnya. Tetapi Allah begitu murah hati sama kita. Kita kira mereka nyanyi puji-pujian, tidak. Mereka malah teriak ketakutan saudara. Karena semua itu terjadi begitu tiba-tiba sehingga mereka sama sekali tidak siap. Mereka tidak siap. Padahal beberapa di antaranya sudah melihat Yesus yang bangkit. Maka iman memang tidak timbul dari penglihatan saudara ya. Kadang-kadang kita bilang, kalau aku lihat Tuhan aku percaya. Murid lihat Yesus bangkit tidak percaya kok. Kadang kita bilang, aku mau lihat Tuhan, baru percaya. Saudara, omong kosong lah, di Alkitab begitu banyak orang lihat tetap tidak percaya. Markus 16 ayat 14 sekali lagi menyatakan masalah itu ada pada pesawat televisi Anda. Nah saudara, kemarin dalam relay Jumat Agung, Pak Michael sudah siapkan satu slide. Itu ada masalah pada koneksi dengan pusat. Jadi supaya setiap kali terputus, rupanya tim Aufi selalu merasa bersalah. Setiap kali koneksi putus, semua mata memandang ke tim Aufi. Jadi cepat-cepat disiapkan slide. Dan puji Tuhan, ketika disiapkan slide malah koneksi lancar. Jadi masalahnya ada di mana? Masalahnya ada di mana? Markus 16 ayat 14 kembali menyatakan masalahnya di ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka. Masalahnya di mana? Di hati mereka saudara sekalian. Dan disitulah Yesus menenangkan mereka. Yesus mengatakan damai sejahtera bagi kamu. Allah sumber damai sejahtera yang telah membangkitkan Yesus dari kematian. Dan tidak ada yang perlu mereka takuti. Sebab Allah adalah sumber daripada damai sejahtera mereka. Lalu supaya meyakinkan mereka, Yesus bahkan makan sepotong ikan goreng saudara. Nah ini kalau orang yang tidak makan daging bilang tuh Yesus aja makan ikan tidak makan daging ya, nanti kolesterol tinggi. Nah Yesus makan ikan karena mereka memang ada nelayan saudara sekalian. Yesus makan ikan untuk membuktikan mereka yang ragu bahwa dia memang hidup dan nyata. Maka saudara sekalian ini penghiburan ya. Satu hari nanti kita ketika Tuhan bangkitkan dalam tubuh kemuliaan, kita bukan seperti malaikat yang terbang-terbang tidak bisa makan. Kita bisa tetap menikmati berkat Tuhan loh. Jadi saudara yang suka kopi tetap bersukacitalah. Seorang teolog yang pernah ngajar kami, Paul Wells, dia mengatakan, saya suka pantai, saya tinggal di Perancis di tepi pantai, saya suka pantai. Terus saya bayangkan kok ketika langit baru, bumi baru, nggak ada lagi laut, nggak ada lagi apa. Loh aku suka pantai, bukan itu maksudnya. Ketika Alkitab mengatakan tidak ada lagi laut, itu menunjukkan bahwa hal yang menakutkan. Pada zaman dulu laut itu hal yang memberikan ketakutan dan kecemasan. Tapi nantinya semua tidak ada lagi. Dan saudara tetap bisa menikmati. Bahkan jauh melampaui apa yang saudara nikmati pada saat ini. Dengan tubuh yang terbatas ini. Dan Yesus membuktikan kepada para pengikutnya bahwa dia hidup dan dia nyata. Dan Yesus mengajak mereka, silakan kamu menyentuh bekas lukaku. Kamu meraba, membuktikan bahwa aku hidup. Dengan pengetahuan kita yang terbatas ini, saudara, kita tidak bisa menjelaskan bagaimana tubuh manusia yang bisa berdarah dan berdaging, bisa menjadi padat, tetapi tetap bisa melewati pintu yang tertutup, muncul dan menghilang. Kita tidak bisa mengerti dengan pengetahuan kita yang terbatas. Kita tidak bisa mengerti bagaimana dia sudah dimuliakan tetapi tetap membawa tanda salib itu pada tubuhnya. Kita hanya tahu bahwa suatu hari nanti kita akan menjadi seperti dia dan berbagi kemuliaan. Kita hanya tahu bahwa satu hari nanti kita akan menjadi seperti dia dan berbagi kemuliaan. Lukas 24 ayat 21
menggambarkan satu perasaan yang membingungkan. Mereka belum percaya karena girangnya. Mereka senang, tapi sulit percaya. Tapi begitu girang, nah ini perasaan yang sulit dilukiskan saudara ya. Ini bagi mereka ini terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. Too good to be true. Saudara kalau investasi tahu ya istilah itu ya. Too good to be true ya. Orang kalau menawarkan sesuatu investasi, kamu investasi sedikit ya, hasilnya bisa berlipat kali ganda loh. Ini ayah, tuyul aja kalah loh. Nah saudara sekalian, tuyul sampai minder loh. Karena investasi ini memberikan hasil yang luar biasa. Investasi inilah yang membuat para tuyul pensiun. Saudara jangan lewatkan. Wah menarik ya, saya mau ikut. Tapi saudara ingat ya, sesuatu yang terlalu baik, too good to be true. Tetapi ini satu-satunya yang too good, tetapi memang true. Yesus bangkit. Itu hal yang membuat mereka girang. Alkitab mengatakan mereka belum percaya karena girangnya, saudara sekalian. Jadi mereka lihat, mereka senang. Mereka girang, tapi sulit percaya. Masa sih Yesus muncul? Tapi Yesus ada, begitu girang. Nah ini perasaan yang sama seperti waktu Yakub dikasih kabar, Yusuf masih hidup. Berpuluh-puluh tahun dia kira Yusuf sudah mati. Dia tidak ada harapan lagi ketemu Yusuf. Yusuf sudah mati, anak kesayangan dia. Tapi ketika diberitahu oleh anak-anaknya bahwa Yusuf sudah jadi Perdana Menteri di Mesir, Yakub begitu girang. Begitu girang, sulit diutarakan, tidak percaya, tapi girang saudara sekalian. Dan disinilah para murid, mereka begitu girang. Yesus sudah mengatakan kepada murid-muridnya bahwa apa? Yesus sudah bilang, mereka akan bersuka cita ketika mereka melihatnya lagi, dan sekarang janji itu digenapi. Sekarang janji itu digenapi. Yesus sudah bilang dalam Yohanes 16 ayat ke-22. Nah sekarang sumber tertinggi damai sejahtera dan jaminan mereka itu apa? Saudara jadi orang Kristen, apa sumber yang tertinggi damai sejahtera dan jaminan yang saudara peroleh sebagai orang Kristen? Apa sumber yang paling tinggi? Adalah firman Tuhan. Maka saudara jangan abaikan firman Tuhan ya. Kita jadi Kristen karena apa? Kita jadi Kristen cari apa? Jangan abaikan firman Tuhan. Karena sumber paling tinggi di dalam sejahtera kita dan di dalam jaminan kita adalah firman Tuhan. Karena itu, di dalam ayat ke-45, Lukas pasal 24, Yesus membuka pemahaman mereka, Yesus membuka pengertian mereka terhadap kitab suci. Sekali lagi, ketika dua murid ke Emmaus, Yesus membuka kitab suci. Sekali lagi ketika murid berada dalam ruangan yang tertutup itu, ayat 45 mengatakan, lalu dia membuka, kubur sudah dibuka, mata murid ke Emmaus sudah dibuka. Sekarang Lukas mencatat dia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Maka saudara kadang kita tidak ngerti, harus doa minta, Tuhan bukakan pikiranku, ngerti kitab suci. Kadang-kadang istri kalau suami terlalu pelit, doanya Tuhan bukakan dompet suami supaya suami ngerti. Tapi saudara lebih perlu doa supaya Tuhan membuka pikiran supaya mengerti kitab suci. Dan disitulah kita perhatikan baik-baik. Orang percaya tidak diutus ke dunia untuk apa? Untuk berbagi pengalaman pribadi. Tetapi mereka diutus untuk berbagi kebenaran firman. Sekali lagi, orang percaya di situ tidak diutus ke tengah dunia untuk berbagi pengalaman pribadi, tetapi berbagi kebenaran firman. Maka iman saudara tidak dibangun di atas dasar kesaksian. Kita tidak pernah bisa dibangun iman di atas dasar kesaksian pribadi. Kesaksian pribadi memperlengkapi firman Tuhan. Harus seturut firman Tuhan. Harus sesuai firman Tuhan. Iman kita dibangun di atas dasar kebenaran firman Tuhan. Itulah prinsip Alkitab. Bukan dibangun di atas dasar kesaksian pribadi. Di situ Yesus tidak hanya memampukan mereka untuk memahami Taurat. Yesus tidak hanya memampukan mereka memahami kitab para nabi, memahami Mazmur. Tapi Yesus juga membawa mereka untuk ingat apa yang Yesus ajarkan. Dan Yesus menjelaskan bagaimana semua itu terkait. Taurat, kitab para nabi, Mazmur, ini yang Yesus ajarkan. Dulu mereka tidak ngerti. Yesus mengajar mereka lalu mengkaitkan semuanya itu. Sekarang mereka mengerti kaitannya. Dulu tidak mengerti. Sekarang mereka mengerti pentingnya penderitaan kematian Yesus. Sebelumnya mereka tidak ngerti
Petrus mengatakan, sekali-kali dijauhkan itu daripadamu, janganlah itu terjadi. Nah sekarang Petrus mengerti. Mereka mulai ngerti penderitaan, mereka mulai mengerti pentingnya Yesus mati. Lalu bagaimana kaitan salib dengan janji kerajaan itu? Sekarang mereka mengerti. Maka satu hari nanti Petrus ketika tulis suratnya, di dalam 1 Petrus pasal pertama ayat 10 sampai 11, Petrus mengkaitkan dua hal itu. Yesus yang menderita, Yesus yang direndahkan, dan Yesus yang ditinggikan. Petrus mengatakan, keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu. Dan mereka meneliti saat yang mana dan yang bagaimana yang dimaksudkan oleh Roh Kristus yang ada di dalam mereka, yaitu roh yang sebelumnya memberi kesaksian tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus. Dulu Petrus tidak mau akui tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus dan tentang segala kemuliaan yang menyusul setelah itu. Maka penderitaan berkait dengan kemuliaan, perendahan Yesus berkait dengan Yesus ditinggikan. Disitulah pikiran mereka dibukakan. Jadi apa yang sudah dibukakan? Kubur dibukakan, mata murid dibukakan, pikiran mereka dibukakan. Sekarang yang terakhir, apa yang dibukakan? Mulut mereka dibuka. Setelah mereka mendapat satu privilege yang luar biasa, bayangkan ya, Yesus bangkit menyatakan diri kepada mereka. Mereka lihat, Yesus bangkit mengajar mereka, mereka dapat pengajaran. Ini privilege luar biasa. Tetapi sekarang mereka dituntut tanggung jawab. Tanggung jawab untuk apa? Untuk mereka menjadi saksi dari semua yang mereka telah dengarkan, dari semua yang Yesus katakan, semua yang Yesus lakukan, mereka harus menjadi saksi. Itu Kisah Rasul pasal pertama ayat 8. Maka saudara sekalian, menjadi Kristen itu tidak diam-diam sampai mati. Berapa banyak orang Kristen itu menjadi orang Kristen agen rahasia. Sampai mati tidak ada yang tahu, saudara sekalian. Sampai mati orang baru kaget. Luar biasa dia menyembunyikan identitasnya. Sampai kita tidak tahu. Ketika mati baru tahu. Wah, ini orang Kristen hebat sekali. Dia bisa menyembunyikan rahasianya. Dia bisa bergaul di mana-mana sehingga orang tidak tahu dia Kristen. Ketika dia bisnis orang tidak tahu dia Kristen. Ketika dia berada di teman-temannya orang tidak tahu dia Kristen. Luar biasa menjadi orang Kristen agen rahasia. Nah saudara sekalian, tidak bisa. Orang kalau sudah jadi Kristen, dapat privilege, menyadari Yesus bangkit, dapat firman Tuhan. Sekarang Tuhan tuntut tanggung jawab menjadi seorang saksi dari apa yang dia sudah katakan, dari apa yang dia sudah lakukan. Tugas seorang saksi ialah dengan jujur, dengan tulus menceritakan apa yang dia lihat dan didengar. Saksi itu, saudara sekalian, bukan saksi itu reporter, dia memberitakan. Jadi kita tidak menambah-nambahi. Jadi saudara sekalian, kadang-kadang kita ceritanya itu kalau kurang bumbunya itu kurang menarik. Ditambahkan sedikit. Tadi pagi dia ketabrak. Nah kita tambah, ketabrak oleh truk. Ketabrak oleh truk, kenapa masih hidup? Ya itu truk itu yang motor bawa aqua galon. Nah saudara sekalian, seorang saksi itu dengan tulus menceritakan apa yang dilihat dan didengarnya. Ingat, sebagai seorang Kristen, kita bukan hakim atau jaksa yang diutus untuk mengkutuk dunia ini. Ingat ya, sebagai seorang Kristen kita tidak diutus jadi hakim atau jaksa menghakimi dan kemudian mengutuk orang lain. Kadang-kadang kita jadi Kristen, kita jadi hakim. Kita jadi jaksa, menuntut orang lain. Tidak, kita diutus jadi saksi. Untuk apa? Untuk menunjukkan orang lain kepada Yesus. Bukan aku loh. Aku ini hanya saksi memberitakan mengenai dia. Kita memberitakan Yesus kepada orang dan menunjukkan kepada orang-orang yang terhilang bagaimana mereka bisa diselamatkan. Jadi bukan kitanya yang penting. Kadang-kadang kesaksian-kesaksian itu yang kita dengarkan menonjolkan akunya ini loh, akunya ini yang penting loh. Tapi sebenarnya sebagai saksi kita hanya menunjukkan mereka kepada Yesus. Lalu kemudian kita kasih tahu bagaimana supaya engkau bisa diselamatkan. Bukan aku loh, tetapi engkau datang kepada Yesus. Sebagaimana aku pun juga diselamatkan oleh Yesus. Tetapi saudara sekalian, ketika Yesus mengutus mereka jadi saksi, di situ kita pikir, bagaimana bisa satu kelompok orang-orang yang biasa, yang penuh dengan ketakutan, yang sembunyi dalam kamar, yang terkunci, bagaimana mereka bisa menjadi saksi? Ini hanya orang biasa, tidak ada koneksi, tidak ada power. Bagaimana mereka diharapkan memenuhi tugas menjadi saksi? Nah disitulah Allah berjanji,
untuk memberikan mereka kuasa. Allah janji kasih kuasa dan Allah menepatinya. Maka pada hari Pentakosta, Roh Kudus turun ke atas orang-orang percaya. Dan Roh Kudus memberikan mereka kuasa untuk memberitakan firman. Mereka siapa? Tidak masuk hitungan. Samalah saudara ya. Kita ini siapa? Bisa bersaksi. Kita tidak punya apa-apa. Tetapi Allah sudah berjanji bahwa Roh Kudus akan turun atas mereka. Roh Kudus akan memberikan mereka kuasa. Maka setelah Pentakosta, Roh terus memenuhi mereka dengan kuasa yang besar. Bersaksi itu bukan utamanya memberitakan apa yang, bersaksi itu bukan utamanya apa yang kita lakukan untuk Tuhan. Kadang-kadang kita berpikir bersaksi itu aku memberitakan Tuhan loh, akunya loh. Tetapi bersaksi itu adalah sesuatu yang Tuhan kerjakan melalui kita. Dia yang paling utama. Dia memberitakan sesuatu melalui mulut kita. Kita orang yang tidak fasih. Kita orang yang tidak lancar untuk menyampaikan. Tetapi Tuhan pakai kita. Melalui kita memberitakan. Jikalau orang itu dipenuhi Roh Kudus, Tuhan memakai dengan luar biasa. Maka saudara sekalian, di situ kita lihat bedanya ya. Seorang motivator misalnya, atau seorang marketing dengan kesaksian yang penuh dengan kuasa. Di situ kita lihat bedanya. Lalu hal terakhir yang kita lihat dalam Injil Lukas apa? Hal terakhir yang kita lihat ialah Yesus memberkati mereka. Hal terakhir yang Yesus lakukan sebelum dia naik ke surga itu apa? Yesus memberkati mereka. Lalu hal pertama yang mereka lakukan setelah Yesus bangkit ialah mereka menyembah Yesus. Dua hal ini tidak bisa dipisahkan. Sebelum Yesus naik, hal terakhir yang Yesus lakukan adalah memberkati mereka. Dan sesudah Yesus bangkit, hal pertama yang mereka lakukan adalah menyembah Dia. Sudah lihat di Lukas 24 bagian terakhir. Maka kedua hal ini berjalan beriringan. Ibadah dan berkat Tuhan. Saudara mau berkat Tuhan? Tapi tidak mau ibadah. Minta berkat Tuhan, tidak pernah mau memuji Tuhan. Minta berkat Tuhan, tidak pernah mau nyembah Tuhan. Ini tidak mungkin berjalan beriringan, saudara sekalian. Di dalam bagian terakhir, perikop terakhir Lukas 24 itu, Yesus memberkati mereka dan mereka menyembah Yesus. Maka kedua hal ini berjalan beriringan antara ibadah dan berkat Tuhan. Yesus tidak hanya membuka bibir mereka untuk bersaksi, tetapi Yesus juga membuka bibir mereka untuk menyembah dan memuji Dia. Sekali lagi saudara sekalian ya, kita ibadah itu bukan datang sebagai audiens. Kalau kita mau sebagai audiens, saudara beli aja tiket bioskop. Kita di dalam mau tidur, mau diam, mau apa kan terserah. Tapi ketika kita datang ibadah, kita datang sebagai orang yang mau menyembah Dia. Maka Tuhan membuka pikiran kita, Tuhan juga membuka mulut kita untuk menyanyi memuji Dia, saudara sekalian. Maka waktu ibadah itu bukan cuma liturgis memuji, bukan cuma singer menyanyi, tetapi seluruh jemaat ketika memuji Tuhan, that is beautiful. Sangat indah saudara sekalian ketika seluruh jemaat menyembah dan memuji Tuhan karena apa? Saudara kalau sudah diselamatkan ya, saudara lagi pergi ke itu Bromo misalnya ya, lagi foto tidak sadar sudah di ujung hampir jatuh ya. Waktu saudara mulai jatuh, tiba-tiba ada orang yang tangkap tangan saudara. Ketika dia tangkap tangan saudara, saudara berdiri, sudah stabil. Saudara cuma lihat dia. Nggak ada lah saudara. Nggak ada lah, itu namanya, kalau orang Tionghoa bilang tai kofeng lah. Keterlaluan saudara. Kita kan pasti akan bilang, aduh thank you banget ya. Aduh kalau lu nggak ada di sini, mati gua ke bawah. Thank you ya, thank you. Nah mulut kita nggak habisnya loh. Tapi kita bayangkan, Yesus sudah mati bagi kita. Yesus selamatkan kita. Sampai ke gereja. Mari kita nyanyikan lagu ketiga. Saudara sekalian, susah ya. Maka Tuhan membuka mulut kita untuk menyembah dan memuji Dia. Lalu kita akan perhatikan ayat itu menarik. Saya menutup dengan bagian ini. Perhatikan, Lukas membuka Injilnya dengan pemandangan di bait suci. Di dalam Lukas pertama ayat 8, di situ dicatat mengenai Imam Sakaria yang mempersembahkan korban di bait suci. Papa daripada Yohanes Pembaptis. Dia sedang melakukan tugas keimaman di bait suci. Jadi Injil Lukas dibuka dengan pemandangan bait suci. Injil Lukas ditutup dengan ayat terakhir. Lukas 24 ayat 53 mencatat mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Itulah
umat Tuhan. Mereka berada di mana? Mereka berada di bait Allah dan mereka memuliakan Allah. Dan Lukas mencatat betapa kontrasnya antara imam Sakaria, the priest. Imam Sakaria itu tidak percaya. Waktu diberitahu istrimu akan mengandung, kamu akan punya anak. Dia tidak percaya. Dan disitulah dia jadi bisu. Jadi bisu sampai waktu tertentu. Itu betapa bedanya dengan orang-orang kudus yang sudah melihat kebangkitan dan kenaikan Yesus. Mereka percaya dan mereka penuh dengan sukacita. Mereka percaya, mereka penuh dengan sukacita. Injil Lukas dimulai dan Injil Lukas diakhiri di Yerusalem. Dan pada buku berikutnya yang ditulis oleh Lukas, Kisah Para Rasul, di situ Lukas menceritakan bagaimana Injil itu menyebar dari Yerusalem sampai ke Roma. Ini hal yang sangat penting, saudara. Injil tidak boleh diam, tidak boleh stop. Yesus sudah bangkit. Injil harus disebar. Apakah Injil tersiar melalui kehidupan kita? Apakah Injil tersiar melalui pekerjaan kita? Apakah Injil tersiar di dalam pergaulan kita? Kalau Yesus hidup, jangan berkecimpung dalam perkara orang-orang mati. Kalau Yesus hidup, jangan menghabiskan hidup di dalam materi yang fana. Saudara mau kejar uang sampai kapan? Uang juga capek saudara kejar loh. Kalau saudara terus hidup kejar uangnya, uang juga capek loh saudara kejar. Akhirnya uang bilang, ya terserahlah aku jadi milikmu. Wah, seumur hidup saudara puas. Dapat uang seumur hidup. Akhirnya tidak pernah pikir kerajaan surga. Tidak pernah pikir pekerjaan Tuhan. Terus hidup berkecimpung di dalam materi, dalam dunia orang mati. Sampai lupa bahwa Yesus sudah bangkit. Maka Yesus sudah bangkit, arahkan diri kepada perkara yang di atas. Yesus sudah bangkit, pakai hidup baik-baik. Saudara, berapa puluh tahun sih kita hidup? Ada yang hidupnya terlalu singkat. Pakai hidup baik-baik. Saudara, kemuliaan yang selama-lamanya itu terlalu berharga ditukar dengan keuntungan yang sebentar saja, saudara. Terlalu berharga ditukar dengan kenikmatan yang cuma sebentar. Itu saudara hidup enak-enak, pensiun dini, tidak mau lagi kerja, tidak mau melayani Tuhan. Saudara mau ngapain? Seumur hidup terlalu singkat itu saudara tukar dengan kemuliaan yang kekal selama-lamanya. Maka arahkanlah diri kepada perkara yang di atas. Jangan menghabiskan diri dengan hal-hal yang di dunia. Materi itu penting loh. Kita tidak mengatakan materi tidak penting. Materi itu penting, tetapi bukan yang paling penting. Tetapi pekerjaan Tuhan, Kristus yang sudah bangkit, yang mengutus, maka biarlah kita mengerjakan panggilan itu. Mari kita berdoa. Kami berdoa Tuhan dan mengucap syukur sebab Tuhan kami sudah bangkit. Kami bersyukur ya Tuhan, kami tidak menghidupi akan perkara-perkara akan yang fana dan mati. Tetapi kami boleh diajak berkecimpung di dalam pekerjaan kerajaan Allah. Pekerjaan daripada Kristus yang hidup. Kami berdoa dan bersyukur. Maka Tuhan, arahkan mata kami kepada perkara yang di atas. Arahkan mata kami kepada pekerjaan-pekerjaan-Mu ya Tuhan. Supaya seumur hidup kami tidak menutup dengan penyesalan. Tapi kami menutup dengan sukacita. Dengan satu kegirangan yang sangat besar. Dan kami hidup dalam pengharapan, penantian yang kami begitu tidak sabar. Berjumpa dengan Kristus yang telah bangkit. Melihat kemuliaan-Mu ya Tuhan. Tuhan sertailah gereja-Mu. Sertailah jemaat-Mu ya Tuhan. Engkau sudah membuka kubur, Engkau sudah membuka mata, Engkau sudah membuka pikiran. Biarlah Engkau juga membuka mulut kami ya Tuhan, untuk memuji menyembah Engkau, untuk bersaksi bagi-Mu Tuhan. Terima kasih, kami mau berdoa dan kami mau mengucap syukur. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, amin.